Great game. Have a great game. Keep it going. Keep it going. Thank you. Thank you, good run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, dan segala fan di MotoGP dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw, terlambat kita hari ini. Betul terlambat. Yang mana di sini Mimin mau cepat-cepat juga, terlalu ngantuk kita ini. Ngantuk, ngopi apa ngopi gitu teman-teman. Oke, yang mana di sini Mimin sampaikan pernyataan dari Marc Marquez usai tadi kita pun sudah melihat ya. Sudah melihat bagaimana reaksi RC213V di saat sprint race ya. Itu baru di sprint race ya, belum lagi race-nya teman-teman ya, yang begitu banyak lap-nya ya, 24 lap ya teman-teman ya, kalau nggak silap ya. Namun di sprint race di awal-awal lap bisa kita katakan di 5 lap pertama memang gacor sekali untuk kecepatan Marc Marquez. Namun setelah itu kita sudah melihat mundur ya, maksudnya melemah ya, bahkan sampai bisa dipoto oleh Marco Bezzecchi. Padahal tadi di awal-awal itu bisa bersaing dengan si Francesco Bagnaia teman-teman ya. Semua pun bisa lihat ya. Kalau teman-teman yang belum dapat melihatnya, di ini ya, ketik aja google.com ya, google.com. Ketik di Google, cari tulis nonton gp.lol ya, nonton gp.lol, jangan spasi ya, jangan ada spasi, nonton.com ya, nonton gp.lol. Nah, .lol titik lol ya, bukan com. Masih juga ada yang bertanya, padahal setiap video Mimin itu Mimin bagi tahu ya. Setiap video Mimin tuh Mimin bagi tahu ya, tapi masih ada yang tanya. Nampak sekali masih ramai yang belum menonton seluruhnya video kita ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak memaksa ya. Walaupun begitu tetap Mimin bagi tahu juga ya, jangan marah, jangan kecewa. Oke, langsung saja untuk pernyataan Marc Marquez hari ini ya, yang mana kita lihat dulu Instagramnya. Marc Marquez membuat naik apa? Oke, qualification posisi P7, dan gambar Marc Marquez, dan gambarnya lagi, udah habis ya. Gambar Stefan Bradl lah. Stefan Bradl menggantikan si apa namanya? Menggantikan si Alex Rins lah. Kasihan sekali Alex Rins, memang nggak bisa main. Iyalah, dia baru melancong, tapi tiba-tiba dia mau main ke ini. Main ke MotoGP, periksa boleh lulus, sudah las nggak bisa main ya. Bergetar-getir ya kakinya, lututnya, kakinya yang sakit itu. Cuma orang-orang yang sudah mengalami kepatahan saja yang mengerti bagaimana rasanya sakit. Oke, yang mana pernyataan dari Marc Marquez di sini kita cari dulu. Yang mana wadidaw, kita langsung saja tanpa basa-basi ya. Tanpa basa-basi, Mimin malas basa-basi ya. Yang mana ini? Tunggu, tadi ada. Oke, yang mana Marc Marquez mengatakan, wadidaw, kita belajar Spanyol lagi teman-teman ya. Yang mana dia mengatakan hasido ansabado solido hemos podido pasar malam. Bukan, pasar ala Q2 ya, logar la tercera leen que el objito he salido con ganazo pero como pasa la sprint a partir de vuelta cuarto en Nuemeco en pesido caer
terakhir Los Dimas Aquantos di Pocos Mas. Pocos Mas, Poco gitu ya. Oke, yang mana Mak Marquez mengatakan hari Sabtu yang padat kami dapat meneruskan ke Q2 dan mencapai tempat ketiga yang merupakan objektif. Saya bermula dengan penuh semangat, tetapi seperti yang berlaku dalam larian pecut, dari pusingan keempat dan seterusnya tayar mulai jatuh dan yang lain bertahan sedikit lebih lama. Di sini di awal-awal pernyataan Mak Marquez mengatakan dia kesemangatan dia, yang mana dia hari ini Mak Marquez dapat masuk ke Q2 itu sangat luar biasa sekali dan bisa bertahan di mencapai dalam posisi start di barisan ketiga pertama ya, atau posisi ketujuh. Yang mana di sini Mak Marquez mengatakan di awal balapan di sprint race dia mengatakan sangat luar biasa sekali, bisa berlari, maksudnya bisa bersaing ya, bisa bersaing, dan di saat beberapa pusingan, 5 pusingan sudah mulai kehausan ban ya, kehausan bannya di situ, nggak tahu kenapa kehausan bannya, dan mulai tapi Mak Marquez masih bisa bertahan, akhirnya dia bisa bertahan sekuat tenaga di posisi ketujuh ya. Kalau sprint race Mimin rasa Mak Marquez nggak bisa di posisi ketujuh, nggak akan bisa bertahan di posisi ketujuh itu, sebab Johan Zarco hampir melewatinya teman-teman ya. Jangan-jangan sudah melewati sebab si Marco Bezzecchi ya, yang sangat kasar sekali mainnya, itu sampai melebar ya berdua orang. Oke, lanjut lagi dengan Nohe Disfrutado La Batalla con Bezzecchi porque iba modio sugendo más rapido que yo yachuando alredo toge así impossible de defender, bukan blender ya, defender ya dia. Wadidaw. Angus lo he intentando. Ingat hingus tadi. Bukan hingus lo ya gitu ya maksudnya. Yang mana saya tidak menikmati pertempuran dengan Bezzecchi karena dia setengah saat lebih pantas daripada saya. Dan apabila seseorang menangkap Anda seperti itu, adalah mustahil untuk bertahan walaupun saya telah mencobanya. Di sini Mak Marquez dia mengatakan seperti itu karena dia adalah rider yang sangat berpengalaman teman-teman ya. Berpengalaman, sebab itu dia tahu dia mengatakan yang mana saya berlawan dengan Bezzecchi nggak ada lawan. Maksudnya Mak Marquez nggak bisa lawan si Bezzecchi karena keadaan motor RC213V nggak bisa kita berlawan seperti itu. Kalau seseorang membuntuti kita seperti itu, maksudnya Mak Marquez begitu juga di saat dia membuntuti orang. Berarti begitu juga ya. Aduh, ulang-ulang. Ini yang banyak teman-teman nggak suka dengan Mimin, ini banyak ulang-ulang ini. Padahal Mimin ulang-ulang itu supaya paham ya, sebab Mimin blepotan gitu ya teman-teman. Oke, nggak apa. Yang mana dia mengatakan memang kalau seperti itu memang jarang orang akan bisa tidak terlepas dari kejaran ya. Walaupun Mak Marquez sendiri pun sudah bertahan ya, tapi RC213V-nya nggak bisa kompromi, ya udah ya. Akhirnya si Bezzecchi bisa melewati Mak Marquez dengan lebih 1,5 saat ya. 1,5 saat kecepatan Bezzecchi daripada motor Mak Marquez sendiri. Oke, dia mengatakan lagi, wadidaw, con Honda hemos ido hablando estos días, está sabiendo que Meredon estendo dando UMLD, bukan dangdut ya, dando una vuelta al proyecto que also el filtro el cuarto es grande en las concesiones también. Kami telah bercakap dengan Honda hari ini. Kami telah berbicara dengan Honda hari ini. Terdapat perubahan dan mereka memberi kelainan baru kepada proyek itu, yang mana ianya diperlukan dalam mana-mana syarikat besar untuk perubahan. Di sini Mak Marquez mengomentari yang mana di dalam pedok banyak ya besar-besaran, perubahan besar-besaran. Bahkan kemarin baru saja dipecatnya si
apa nama Kochihiro Kokubo siapa namanya, pokoknya itu ya dipecat lah, direktur teknisi umum. Direktur teknisi umum ini adalah direktur bagian teknis semuanya atas nama teknis, berarti dia yang pegang, sebab umum bukan khusus. Kalau teknis khusus, kalau kau bagian kunci Inggris, ya bagian kunci Inggris itu namanya teknis khusus kunci Inggris. Tapi ini umum ini mencangkup semuanya teknis teman-teman. Semuanya bagian mesin dia kepalanya gitu. Paham ya? Sebab itu dibilang direktur teknis umum dibilang gitu teman-teman. Berarti dia yang paling besar di situ ya gitu ya. Jangan apa ini umum kadang-kadang yang nggak tahu gitu ya. Jadi Bang Marquez sudah mengatakan maksudnya sudah berbicara dengan Honda, tapi dia nggak jelaskan apa yang dibicarakannya. Apakah dia sudah putuskan dia pergi ke Grace ini atau tidak gitu ya, nggak tahu. Pokoknya dia sudah berbicara yang mana ada perubahan besar seperti yang Mimin sebutkan tadi ya. Mimin nggak mau ulang, nanti dibilang teman-teman banyak kali ulang-ulang nanti bilang gitu ya. Oke, lanjut aja yang terakhir, mi compromission John Honda es el mismo y al será con situation. Entonces somos de este cámara que es chula por lo que politicia tomos las armas para elo gitu ya. Yang mana dia mengatakan komitmen saya kepada Honda adalah sama dan akan berada dalam apapun jua keadaan. Saya di sini sebagai pekerja keras dan bersedia untuk berjuang untuk kemenangan apabila kita mempunyai senjata untuk itu. Oke, yang terakhir Marc Marquez menegaskan ya, berarti di sini digaris bawahi teman-teman ya. Komitmen Marc Marquez tetap sama kepada Honda, tetap sama, yang mana dia tidak akan meninggalkan Honda. Di sini bisa Mimin artikan dia tidak akan meninggalkan Honda dalam keadaan apapun ya. Sebab dia mengatakan sama dan akan berada dalam apa jua keadaan. Berada dalam apa jua keadaan. Berarti Marc Marquez di sini menegaskan saya tetap apapun terjadi di Honda tetap akan berada di Honda. Selama kontrak, maksudnya begitu ya. Selama kontrak, Marc Marquez tetap akan di Honda. Berarti di sini bisa kita garis bawahin, di sini Marc Marquez tak akan pindah teman-teman ya. Walaupun terjadi apapun yang kita bilang Marc Marquez RC213 V-nya lemot lah inilah ya, tetap Marc Marquez akan bertahan demi menghormati kontraknya dan menghargai Honda yang selama ini ya, menghargai Marc Marquez ya, gitu teman-teman ya. Dan Marc Marquez akan berusaha keras, maksudnya akan mengambil resiko di saat tepat, maksudnya di saat kita sudah siap untuk menyerang, di situ Marc Marquez akan mengambil resiko lagi. Maksudnya ya seperti Marc Marquez dulu gitu ya, gitu maksudnya. Jadi nggak rugi kalau ambil resikonya, nggak rugi gitu ya. Ini rugi ambil resiko tapi senjatanya nggak mau tembak, ya rugi lah kita, kena kepala lah kita ditembak orang gitu ya. Ya begitu teman-teman ya. Wow, berarti di sini bisa Mimin jamin memang Marc Marquez tak akan pindah. Ya, Mimin jamin tak akan pindah walaupun di luar sana sudah meyakinkan yang mana Marc Marquez sudah deal, seperti Jorge Lorenzo mengatakan Marc Marquez sudah deal dengan si Grace ini. Ada yang mengatakan tapi di Grace ini sudah mengatakan Marc Marquez kapan saja dia mengetuk pintu kita akan buka lebar untuk dia ya. Semua pihak Ducati sudah mengatakan begitu karena dikacaukan oleh berita-berita yang nggak jelas gitu teman-teman ya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi kita pada hari yang berbahagia ini. Besok adalah race MotoGP ya, Jepang. Jangan lupa stay tune terus di channel kita yaitu Radio GP. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.